Legal drafting, salah satu keahlian penting di negara hukum, oleh Tua Gahara RM. Bagian 1. Salah satu mata kuliah yang kami ambil pada semester genap tahun akademik tahun 2022 sampai tahun 2023 ini adalah legal drafting. Legal drafting adalah kegiatan, praktek hukum yang menghasilkan peraturan-peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik. Kalangan swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti perjanjian atau kontrak, kerjasama dan lainnya, yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Berikut ini adalah latar belakang lahirnya legal drafting yang kita kenal sekarang ini. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Pemikiran-pemikiran tentang konsep negara hukum sebelum konsep negara hukum berkembang seperti sekarang ini, diantaranya dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. 1. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Dalam nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. 2. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada polis. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. 3. Machiavelli, seorang sejarawan dan ahli negara telah menulis bukunya yang terkenal, I Principe, Sang Penguasa, mengemukakan dalam usaha untuk mewujudkan suatu negara menjadi suatu negara nasional, raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama ataupun norma-norma akhlak. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum tapi harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya binatang. 4. Jean Bodin juga menganjurkan absolutisme raja. Ia berpendapat bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan yaitu kekuasaan raja yang superior. 5. Thomas Hobbes dalam teorinya yang dikenal sebagai teori Hobbes, mengatakan perjanjian masyarakat tidak dipakai untuk membangun masyarakat atau sivitas, melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Jadi raja bukan menerima kuasa dari masyarakat, melainkan ia memperoleh wewenang dan kekuasaan yang diserahkan kepadanya, sehingga kekuasaan raja itu mutlak. Perlawanan terhadap kekuasaan yang mutlak dari raja secara konkret dilaksanakan dengan memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintahan tidak boleh dilakukan menurut kehendak raja saja, melainkan harus didasarkan pada hukum konstitusi. Perjuangan konstitusional yang membatasi kekuasaan raja banyak dipengaruhi oleh berbagai perkembangan, diantaranya A. Reformasi, B. Renaissance, C. Hukum kodrat, dan D. Timbulnya kaum bourgeoisie beserta aliran pencerahan akal yang disebut Aufklärung. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada waktu itu, lahir pula gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme dan lahirnya negara hukum. Demikianlah uraian singkat tentang legal drafting, semoga bermanfaat.